Nah, sekarang kita masuk ke bagian cairan limpatik gitu ya, cairan limpatik. Nah, apa saja itu cairan limpatik? Nah, seperti apa dia? Karakteristiknya seperti apa? Nah, kita akan mempelajari cairan limpatik ini. Nah, cairan limpatik itu bersifat alkali. Nah, bersifat alkali, dia transparan. Transparan seperti air. Nih, airnya transparan. Nah, lalu transparan mengalir seperti air dari sel. Nah, sel itu pup berarti ya, buang kotoran gitu, karena sel itu makan dari darah yang berisi nutrisi dan oksigen. Lalu dia juga pup. Nah, pup dalam skala yang kecil tapi banyak sel ya, triliunan sel itu makan dan triliunan sel itu pup gitu. Nah, si cairan alkali ini yang akan membersihkannya. Jadi mengalir seperti air dari sel, dia pup ke aliran darah vena. Nah, kita kemarin sudah belajar ya tentang peredaran darah vena gitu, bahwa peredaran darah itu yang pembuluh vena itu yang tempat darah kotor gitu ya, sisa-sisa toksik. Baru arteri itu darah bersih gitu ya, yang diproses dari paru-paru, sudah disaring, difilter, lalu dimasukin ke jantung kiri, lalu ke ventrikel kiri gitu kan, ke atrium kiri, ke ventrikel kiri, lalu diedarkan ke seluruh tubuh sehingga sel itu dapat oksigen, dapat nutrisi gitu. Nah, lalu nanti ketika darah itu sudah dialirkan, baru nanti balik lagi ke jantung, jantung atrium kanan, ke ventrikel kanan itu berisi darah kotor, dan itu oleh pembuluh darah vena yang bertugas. Nah, sekarang di sini muncul nih si aliran darah vena dari, jadi sel itu mengeluarkan cairan seperti air, kotoran itu kan pup, lalu dialirkan ke darah vena melalui pembuluh limpatik. Nah, pembuluh limpatik ini ada di seluruh tubuh kita nih ya, seperti apa, kabel-kabel hijau di dalam tubuh kita ya, di seluruhnya itu ada gitu. Nah, jadi aliran darah vena dan pembuluh limpatik itu saling bekerja sama, pembuluh darah vena sama pembuluh limpatik itu saling bekerja sama gitu. Dan kita ingat bahwa di dalam tubuh kita itu ya, interstitial fluids itu terdiri dari 25% cairan darah, sisanya yang 75% adalah cairan limpatik. Jadi cairan limpatik itu yang mendominasi 3 kali lipat dari cairan darah gitu. Jadi sangat banyak sekali gitu yang bertugas membersihkan tubuh kita ini. Nah, dia bersifat alkali gitu kan. Jadi nanti yang toksik-toksik yang bersifat asam itu tadi sama si cairan limpatik itu disterilkan atau dibasahkan, dialkalikan sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada organ lain, pada pembuluh limpatik gitu. Lalu pada pembuluh darah vena juga terdapat cairan limpatik. Nah, si pembuluh darah vena itu juga tidak terlalu toksik gitu ya, tidak terlalu asam karena dia kan berisi asam-asam yang keluar dari sel gitu, yang mengangkut kotoran-kotoran gitu. Nah, dia pun akan membersihkan ya si pembuluh darah vena tadi gitu. Nah, jadi dia bersifat alkali, bersifat basah gitu ya. Dan kita tahu ya bahwa seluruh organ kita ini itu sifatnya basah. Satu-satunya yang bersifat asam itu adalah lambung gitu ya, dan asamnya itu sangat tinggi sekali untuk memecah protein, memecah karbohidrat yang kompleks, protein yang kompleks, lemak yang kompleks dipecah gitu. Lalu nanti yang tidak dipakai sama sel itu ya dibuang gitu kan, diolah gitu. Nah, ini kita kembali lagi ke cairan limpatik. Jadi dia bersifat alkali, bersifat basah. Nah, transparan, mengalir seperti air dari sel ke aliran darah vena lalu ke pembuluh limpatik. Nanti pembuluh limpatik akan menyelesaikan. Nanti kita akan membahas ya ke depan tentang limpatik ya di slide berikutnya. Lalu dia itu membuang cairan sekitar 10%. Membuang cairan sekitar 10% gitu. Jadi kalau lebih dari 10% cairan itu seperti apa ya, mengendap gitu, mengendap akhirnya menjadi endapan. Jadinya macet gitu. Nah, kalau toxic habits kita itu tidak berubah gitu ya, tidak mengalami namanya pertobatan gitu, kita terus makan yang toksik yang menjadi musuh dari sel, ya itu kan lebih banyak yang kita makan itu yang racun, kimiawi, sintetis, artificial semua gitu kan.
Sedangkan kemampuan si cairan limfatik ini membuang hanya 10%. Nah, kalau yang kita makan toksik itu 50%, berarti kan ada 40% itu tertahan di dalam tubuh gitu. Tertahan di dalam tubuh. Nah, kalau itu nggak kebuang gitu, terus toxic habit kita terus terjadi, ya lama-lama kan menumpuk gitu. Nah, lama-lama si cairan limfatik ini kolaps, mengental gitu kan, tidak bisa lagi membersihkan gitu. Seperti di slide sebelumnya kita belajar ya, sistem limfatik itu bisa kolaps gitu. Tuhan udah kasih itu untuk perlindungan, tapi ya dia juga bisa kolaps, terlalu overload tugasnya dan akan membuat dia down, ya akhirnya merugikan organ-organ lain. Nah, jadi si cairan limfatik ini membuang sekitar 10%. Apa saja yang 10% itu? Ya protein-protein yang tidak digunakan, yang dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang berlebihan gitu ya, karena ya tubuh kita tidak memerlukan protein, tubuh kita memerlukan asam amino yang simple gitu, yang kompleks dia buang gitu. Jadi ya diet protein tinggi, makanan protein tinggi itu sangat sangat toksik sekali, itu adalah propaganda gitu. Kenapa kita mempercayainya gitu, dan kita terima teori itu sehingga kita makan banyak protein gitu kan. Tapi lama-lama sel kita kolaps gitu, sel kita nggak menerima gitu, karena itu musuh sel gitu, terlalu berat untuk memproses protein yang kompleks tadi gitu. Tapi kenapa ada teori itu, ya kita tahu lah ya, supaya kita tetap sakit gitu ya, kita tetap bergantung sama obat gitu. Nah, termasuk nih protein-protein yang nggak digunakan itu apa? Albumin. Pernah dengar ya, albumin. Orang sakit parah terus diresepin albumin. Albumin ada di apotek gitu kan, dan itu mahal. Ternyata itu tidak diperlukan sama sel dan itu harus dibuang. Dimasukin, dibeli mahal-mahal, ternyata harus dibuang. Nah, selain protein yang tidak digunakan yaitu albumin, apalagi globulin. Albumin dan globulin gitu ya. Nah, kita familiar dengan hal tersebut gitu, nama tersebut, dan ternyata kita belajar itu tidak dibutuhkan oleh sel. Jadi kita bayar mahal, ternyata dibuang sama sel. Lalu garam-garam. Garam-garam mineral ini maksudnya, garam-garam, baru ion. Lalu mineral-mineral, kita butuh mineral tapi tidak dalam dosis yang banyak gitu. Dan yang dalam berlebihan dan tidak dalam bentuk sintetis gitu. Kenapa? Karena itu adalah musuh bagi sel. Nah, jadi segala yang berlebihan itu akan dibuang. Nanti kita ada sesi khusus belajar tentang mineral apa saja, itu sangat banyak sekali dan itu hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil gitu. Lalu gas. Ya, kita mengeluarkan gas, kita buang angin, kentut gitu ya, atau kita bertahap, itu adalah bagian dari proses membuang cairan gitu dalam bentuk gas uap gitu. Nah, lalu toksik, baru sampah-sampah metabolisme, sisa metabolisme itu dibuang, cairan-cairan itu. Lalu urea, urea ini dari mana? Dari protein tinggi yang kita makan, yang dihasilkan. Itu kan kalau misalnya terlalu berlebihan kan itu jadi urin ya, jadi urea, itu harus dibuang gitu. Lalu nutrisi-nutrisi yang nggak digunakan, vitamin yang artificial gitu kan, bukan yang alami gitu. Lalu lemak, glukosa, hormon-hormon yang kita injeksikan ke tubuh kita gitu kan, yang sifatnya artificial, baru sintetis, steroid, padahal di tubuh kita ada hormon, ada steroid gitu kan, yang alami tapi kita injeksikan atau kita makan bentuk kimiawi gitu kan. Nah, itu dibuang sama sel gitu, sama cairan limfatik ini. Lalu enzim-enzim yang kita beli, enzim pencernaan, misalnya Enziplex, Vitazim atau apa gitu ya. Nah, itu yang kita konsumsi gitu kan. Nah, itu ternyata itu dibuang gitu. Lalu parasit, parasit dalam bentuk jamur, bakteri, virus, patogen, antigen gitu kan, itu akan dibuang, diselesaikan oleh si cairan limfatik karena itu ternyata toksin bagi jaringan, bagi organ gitu kan. Lalu racun kimiawi gitu ya yang kita pakai sehari-hari, pembersih-pembersih kita, sampo kita, pembersih wajah kita, odol kita, atau air kita yang kita pakai yang mengandung
fluoride atau fluorin kayak seperti itu gitu. Itu ternyata chemical toxin, racun yang bersifat kimiawi, obat-obat sulfa drugs gitu ya, kayak dexamethasone atau segala macam itu mengandung sulfur gitu. Nah, itu adalah toksin yang akan dibuang oleh si cairan limpatik. Lalu sel tubuh yang sudah mati, karena setiap hari ada aja sel tubuh yang mati, tapi setiap hari ada juga yang regenerasi, ada juga yang di recreate gitu ya. Lalu lemak-lemak dari GI tract, ini bukan SI tract ya, ini tipe GI tract gastrointestinal yang seperti pipa dari kerongkongan sampai ke usus gitu. Nah, itu lemak-lemak yang ada dihasilkan itu akan dibuang si cairan limpatik, tapi ya dia membuang 10% kapasitasnya, sisanya ya menumpuk gitu. Kalau kita tidak merubah habit kita di dalam soal makanan, tidak melakukan detoksifikasi, tidak melakukan regenerasi sel gitu, maka yang menumpuk itu akan terus bertambah. Tapi kalau kita melakukan habit, perubahan di dalam habit gitu ya, berhenti dari toxic habit, nah yang menumpuk tadi itu lama-lama dibuang pelan-pelan, dibuang pelan-pelan, dibuang pelan-pelan gitu ya. Misalnya udah berapa tumpukan gitu, pelan-pelan dibuang 10% kan, kalau misalnya tumpukannya tadi udah 1000%, bayangin 1000% karena terakumulasi terus bertahun-tahun seumur hidupnya dia gitu, nggak pernah melakukan detoksifikasi, ya 10%, 10%, 10%, lama gitu ya, tapi terus terbuang gitu, dan lama-lama dia makin sehat. Dan ini nanti dibuangnya itu macam-macam ya, lewat lendir, berdahak gitu ya, lewat nanti belek kita, banyak mata belek kita itu kebuang, lewat nanti uh, lendir yang muncul saat kita buang air kecil atau saat kita buang air besar, seperti airnya berlemak gitu ya, berminyak. Saya sih yang paling terasa saat buang air kecil gitu ya, itu akan ada cairan yang keluar juga gitu, lendir, mukus gitu, berarti kan lemak kotoran yang sudah menebal itu lama-lama luntur gitu, luruh, akan dibuang gitu. Nah, seperti itu cairan limpatik itu. Lalu dia selain bersifat alkali, membuang cairan, lalu dia seperti apa kerjanya? Dia adalah cairan yang memproteksi sel. Dia melindungi sel gitu. Jadi sel kita itu ya itu dibungkus atau dialiri dengan banyaknya cairan limpatik. Misalnya ini sel. Nah, sel ini misalnya organ apa nih yang sebesar ini? Itu misalnya ya anggaplah ini organ limpa ya. Nah, itu banyak sel di sini, banyak sel yang membersihkan sel-sel yang ada pada limpa. Jadi dia dilapisin banyak sel, dia memproteksi sel gitu. Nah, tapi ya kerjanya juga terbatas kalau gaya hidup kita sangat toksin, dia juga bisa kolaps si cairan tadi, tidak bisa mengalir dengan baik dan mampet saking kentalnya penuh dengan kotoran ya. Ini tentang cairan limpatik.